Galak ya, Le? Enggak dong, Sering enggak sih. marah-marah? Ayah tuh dad aja in general, yang aku lihat kayaknya teman-teman aku ayahnya juga sama, ngaturnya juga sama, protektifnya juga sama. Kok masih wajar aja. Audio Jungle. Memang ada. Kalau kostum jujur disiapin. Terus apa ya? Saya modal apa? Modal paru-paru datang ke sini udah. Apa nggak ada modal gitu? Ya modal keberanian aja. Tapi support, saling support dan anaknya kan dekat banget gitu bagaimana? Dibilang sangat dekat sih, saya nggak ada barometer lainnya karena memang saya ngelihatnya memang ya ayah sama anak ya memang begini kali ya. Gitu ya nggak sih, Le? Iya. Ya teman-teman lain juga mungkin begini sama ayahnya, cuman ya udah. Saya mah nggak ada yang di setting-setting, nggak ada yang direkayasa. Seadanya begini ya begini. Karena nggak semua orang dekat gitu kan. Nah itu dia, saya nggak tahu apakah ada yang tidak dekat seperti kedekatan saya sama Lea atau tidak. Kalau misalnya ada, ya saya baru tahu. Kalau misalnya yang tahu sih teman-teman saya diprediksi misalnya, ya begini sama anak-anaknya begini. Kalau sendiri bagaimana? Gimana? Kedekatan dengan ayah. Ya, bagaimana sih di Korea sendiri? Galak ya, Le? Enggak dong, Sering enggak sih. marah-marah? Ayah tuh dad aja in general, yang aku lihat kayaknya teman-teman aku ayahnya juga sama, ngaturnya juga sama, protektifnya juga sama. Kok masih wajar aja. Tapi kalau protektif ayah gimana sih? Lumayan baju ini tadi aja baju gitu kan, kayak ngeliatin dulu, oke, let me see gitu, terus udah gitu kayak jam malam kayak gitu-gitu sih. Tapi bunda juga sama, jadi ya menurut aku reasonable. Berarti kalau misalnya untuk mau pergi mau apa itu izinnya harus detail dan Oh, cek fit. akunya enggak sih, tapi ayahnya nanyanya gitu, aku yang kayak gitu. Ya. Ya teenagers. Kalau lihat sendiri tampilan sama investasi yang malam ini Oh enggak, kemarin ya. Ya beberapa kali memang kerja bareng sama Lea sampai alhamdulillah ada program dari RCTI kasih buat kita kerja bareng sama Lea juga. Yes. bagaimana pertama fans kerja sama ayah seperti canggung. Enggak canggung, tektokannya enak, seru jadinya. Ada ayah, terus jadi teman-teman ayah kan juga di situ kan, jadi aku dikenalin jadi lebih gampang diajarin kayak gitu-gitu, jadi aku bisa improve kalau aku ada salah gitu. Tapi ada foto-foto nggak sih Mas Ferry soalnya dia cantik banget ya. Makasih, Gitu. Masya Allah. Ketakutan itu bukan karena dia cantik atau karena dia seperti apa, cuman memang lebih bukan ketakutan, cuman saya lebih ke tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab lahiriah batiniah terhadap dia, biar gimana kan dia ini kan kalau di mata saya tetap masih jadi bayi gitu ya, tetap harus saya perhatikan, yang nggak boleh kepanasan, yang nggak boleh kedinginan juga. Cuman ya dengan berjalannya waktu, saya sudah sering bilang sama Lea, lama-kelamaan saya akan pelan-pelan melepas kamu. Saya nggak mau sebagai ayah shock nantinya ketika dia nanti memutuskan untuk pergi Kuliah dari di luar negeri. pergi dari sisi saya untuk nikah misalnya kayak gitu. Itu kan sayanya justru yang kena mental. Makanya saya udah bilang sama dia pelan-pelan ya, pelan-pelan ayah akan melepas kamu. Berarti juga sambil belajar untuk melepas Lea sendiri, ngajarin Lea mandiri gitu. Iya, Lea iya. sendiri bagaimana? Aku gak mau dilepas sih sama ayah sama bunda. Aku tahu jadi dewasa tuh susah. Aku lihat semua orang dewasa tuh nggak gampang menjalani hidup. Jadi aku pengen teenager terus. I wanna be always 17. Tapi kalau untuk Kang Ferry dengan anak yang teenager gitu, gimana sih parentingnya? Kebetulan kalau saya itu belajar dari banyak tanya sama teman-teman. Banyak teman-teman saya yang anaknya seumuran Lea, di atas Lea, mungkin di bawah Lea. Jadi mungkin bukan belajar, cuman lebih banyak ngobrol bagaimana sih cara menghadapi anak-anak seumur gini. Tapi ternyata setiap anak itu nggak ada yang sama. Iya. Gitu, teman-temannya Lea Gaulannya seumurannya, iya. Teman-temannya Lea seumuran Lea tuh ternyata beda. Teman-teman saya, anaknya teman-teman saya, cara menyikapinya ternyata beda-beda. Ada anaknya lima-limanya beda. Ternyata Lea juga beda gitu. Jadi nggak bisa disamain. Tinggal gimana caranya kita bongkar pasang, menyamakan atau mengadaptasikan buat Lea. Tapi kalau Lea sendiri tinggal yang curhat gitu masih sama. Sometimes kalau soal yang aku perlu curhatin, aku curhatin, minta tolong apa gitu-gitu. Makanya kan enak kan, masih teenager, masih dijagain, masih ada responsible orang tuanya. Jadi aku gak fully responsible for myself. Ya kebetulan Lea ini kan tahu ya kapasitas ayahnya sangat amat terbatas gitu.
ya dengan segala kekurangan dan juga kelebihan saya. Jadi mungkin Lea bisa cerita sama saya sesuai dengan apa yang saya kuasai gitu. Nah juga kan sekarang karena dari juga semakin dewasa juga banyak yang jodoh-jodohin teman-temannya Om Ferry juga. Iya bagaimana? Silat grupnya, cube-nya. Kenapa sih? Banyak teman-teman mungkin Yang ngejodohin. pengen kenal dia juga seperti apa. Iya, kenapa itu? Kalau ada yang pengen dikenal lebih dekat dan dia itu seperti share ke ayah. Gak apa-apa kan temenan. Kecuali kalau udah nembak-nembak gitu aku gimana nih ya? Tapi ngomong kalau bisa ditembak ngomong ke ayah. Kalau misalkan akunya bingung aku ngomong, kalau nggak bingung nggak. Jadi gini, kalau Lea itu selama Lea bisa handle sendiri, dia akan solve problem sendiri. Tapi kalau dia udah mentok, artinya gini, kalau dia udah nanya, ya ini ada gini-gini gimana, berarti dia sudah mentok. Iya. Akan lari ke saya dan saya berkewajiban untuk memberikan solusi harus seperti apa gitu. Jadi saya juga bukan tipe orang yang nanya, lah gimana Les ini, Iya. gimana? Nggak seperti itu, nggak seganggu itu, Iya, karena iya. saya tahu kemampuan anak saya jauh lebih dari situ. Gitu. Ya ambil Lebih aku menerima nggak. dia curhat. Aku Iya, nggak tipikal yang kayak oversharing bener-bener tiap hari aku kasih tahu struggle aku gimana enggak. Gitu. Oke. Tapi dengan banyaknya yang jodoh-jodohin Lea juga gitu. Alhamdulillah, berarti kan itu barometer saya melihat anak saya banyak diminati sama orang lain gitu. Saya sih melihatnya itu menjadi sebuah berkah aja lah bahwa anak saya banyak temennya, banyak silaturahmi kemana-mana. Saya juga selalu bilang sama dia, udah lah nggak usah pacaran, temenan dulu aja, banyakin teman, banyakin silaturahmi. Ketika nanti kamu kemana keluar kota atau keluar negeri, kamu temennya banyak, jadi nggak terbatas, nggak boleh sama pacar aku ini, nggak begitu lah. Aku juga nggak bakalan mau juga sama cowok kayak Iya, gitu. misalnya. I know my standard. Kalau udah jadi Marry me 2 years from now. Wink wink wink. Langsung sakit hati aja. Wow, panas. ya saya pulang. mah ngikut aja lah, saya percaya sama Lea soalnya. Saya tahu anak saya persis seperti apa. Jadi yang tadi saya bilang ketika dia sudah mulai, ya Lea mau ngomong, wah siap atau tidak siap, dia harus bisa nerima gitu, angkat teleponnya gitu. Lea Tapi kita ayo. sering bikin TikTok bareng sama dia, terusnya melihat kegiatan mereka seperti apa, sering bikin TikTok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enjan maupun itu siapapun itu dekat sama Lea, kalau saya sih melihatnya masih batas normal. Jadi saya belum saatnya saya nanya sama Lea gimana sih sama Enjan? Ayah pernah nggak nanya kayak Pasti gitu? aku cerita sih kalau Iya. misalkan emang ada apa-apa. Nah, jadi kalau nggak ada apa-apa ya saya juga nggak akan nanya, nggak kepo lah. Tapi kalau untuk jalan berdua atau bisa dikatakan kalau bahasa kita Gede. boleh nggak? Wow, wah udah mau lebaran kayaknya tuh orang tuh. Wah, orang nunggu tibutine. Wah nggak ngeliat bapaknya ya. Belum pernah sih. Belum ada yang berani kayaknya maju ke saya. Iya. Berarti emang masih belum boleh untuk pacaran. Lebih banyak berteman aja sebenarnya. Iya, itu benar aja. Karena gini, usia Lea itu remaja itu lagi rawan-rawannya untuk menjadi bucin atau Iya. sebaliknya. Kalau saya melihatnya, kalau emang bucin bener, kalau enggak ya bener kayak Lea sekarang gitu. Bisa sendiri, mandiri. Dia solve problem dia tahu sendiri. Jadi kalau saya sih melihat ya Lea tidak ke arah sana sih, insyaallah. Oke? Terima kasih. Thank you. Audio